dengan Karisma di sini. Boleh. Oke. Selanjutnya kita lanjut aja langsung aku take over ke Karisma. Aku kasih ke Karisma ya. Enjoy. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di acara breakout section di Ignition 1000 Startup Digital. Saya Risma dari Staff for Industry. Izinkan saya memanggil staff-staff atau teman-teman kami nih di Staff for Industry. Yang pertama ada Mas Maulana Wiga Akupi. Silakan Mas Wiga. Oke, yang kedua saya memanggil Mas Iqbal Wan dari Saat. Yang terakhir saya Sri Fai Engineering. Oke, sebelum kita breakout sessionnya, teman-teman ini kita jam 3:30 ya, ini ada waktu kurang lebih 45 menit kita di breakout session ini. Kami ingin mengeksplor, memberikan insight pada teman-teman yang join di breakout session ini, baik secara offline di sini atau mungkin secara online. Kita ingin memberi insight bagaimana sih, apa sih peluang dan tantangan teman-teman startup itu di era atau di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada tim teknis, bisa nggak ya tampilin sedikit aja dulu, kita mau kenalan dulu apa sih Staff for Industry itu, ada PPT tentang Staff for Industry bentar aja. Di mana melihatnya? Yang PPT Staff for Industry? Sudah masuk kah? Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah dengar apa sih Staff for Industry itu, saya kenalkan singkat aja. Jadi ini adalah next. Nah, itu lahir dari inisiasi pemerintah untuk mengimplementasikan Make Indonesia 4.0. Jadi kita ingin benar-benar menjadikan Making Indonesia 4.0 itu dengan solusi teknologinya dari teman-teman tech startup Indonesia. Makanya kemudian lahirlah Staff for Industry ini. Karena kita butuh teman-teman startup sebagai teknologi provider buat teman-teman pelaku industri supaya mereka segera bertransformasi menuju industri 4.0. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, jadi tujuannya nanti kalau teman-teman mungkin banyak bicara tentang industri 4.0 atau Make Indonesia 4.0. Nah, jadi tujuannya kita ingin sebenarnya memberdayakan industri melalui ekosistem solusi teknologinya, seperti itu. Next. Nanti, nah inilah yang kami lakukan di Staff for Industry yang nantinya melahirkan teman-teman startup yang ada di sini seperti Bizlook, seperti Bapak Kopi, seperti di Tech Engineering. Jadi kita punya 4 pilar dalam Staff for Industry itu. Satu ada Tech Link, kita menghubungkan teman-teman startup dengan dunia industri. Satu ada ekosistem solusi teknologi, jadi kita menghubungkan antara permasalahan, menghubungkan antara solusi, kemudian menghubungkan antara ekosistem yang ada di situ apa saja yang dibutuhkan. Dan kemudian ada database penyedia teknologi. Jadi teman-teman yang bergabung di Staff for Industry nanti mereka akan masuk menjadi database tech provider. Nah, yang terakhir kita ingin mengakselerasi program, mengakselerasi teman-teman startup ini yang sudah lahir, yang sudah kebentuk, yang sudah lahir juga 1000 Startup Digital ini untuk masuk ke industri 4.0. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti inilah ekosistem solusi teknologinya yang ada di Staff for Industry. Silakan mungkin nanti teman-teman kalau mau explore lebih lanjut, dan kami ingin membawa cerita bagaimana sih di ekosistem solusi teknologi itu nanti lebih real dengan teman-teman startup yang sudah hadir di sini. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh proyek-proyek industri 4.0 yang dikerjakan langsung oleh teman-teman startup yang ada di sini. Nanti cerita lebih lengkapnya kita dengarkan langsung ya. Ya, sudah selesai kah? Coba next. Oke, jadi pada intinya di Staff for Industry ini kami mempertemukan teman-teman startup
dan teman-teman pelaku industri. Teman-teman startup di sini dia akan menjadi tech provider dan teman-teman pelaku industri akan menjadi mitra dari teman-teman startup ini. Pelaku industri dan teman-teman startup akan berkolaborasi dalam proyek implementasi. Di sini kami di Savo Industri ingin mematchkan apa sih kebutuhan industri dan kemudian apa sih layanan yang diberikan oleh teman-teman startup. Oke, itu saja perkenalan dari Savo Industri. Kita masuk dulu ke perkenalan ke teman-teman startup. Mas Viga, yuk langsung kenalkan dirimu dan startupmu. Halo teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kenalin, aku Maulana Wiga, CEO dari Bepah Kopi. Apa sih Bepah Kopi? Bepah Kopi adalah startup yang ngebantu petani kopi untuk Indonesian kopi itu bisa go global. Saat ini Bepah Kopi udah kerjasama sama 7 distributor di 7 distributor di hampir 8 negara yang ada di dunia untuk ekspor nih kopi Indonesia, mau itu di US, mau itu di Eropa. Dan juga kita hari ini udah ngebantu lebih dari 7.000 petani untuk kopinya itu bisa go global. Dan akhirnya di dalam perkembangan Web3 ini Bepah Kopi juga ngebangun nih namanya traceability blockchain, yang mana kopi dari Indonesia, mau itu dari Aceh, dari Papua, dari Toraja, Sulawesi, itu bisa ke-track sampai dengan ke pembelinya itu di negara-negara eksportirnya. Dan juga saat ini Bepah Kopi juga ngembangin nih NFT yang bermodalkan dengan penjualan kopi Indonesia. Namanya tuh Kopins, kayak gitu. Dan saat ini Bepah Kopi udah ngebantu lebih dari 12 provinsi yang ada di Indonesia untuk ekspor kopi Indonesia to go global. Thank you. Terima kasih Mas Viga, applause dulu dong Mas Viga yang tambah semangat. Oke, jadi Mas Viga ini bergerak di bidang, startup yang bergerak di bidang industri kopi. Jadi dia basisnya memang kopi ya Mas ya, basisnya memang kopi dan kemudian dia melihat permasalahannya karena Mas Viga ini memang ada keterikatan dengan dunia kopi, jadi melihat di situ ada permasalahan dan dia ingin solve di sana. Nanti kita explore lebih lanjut. Oke langsung Mas Ivan, tolong kenalkan dirimu Mas dan startupmu. Ya, baik terima kasih Bu Risma atas kesempatannya. Selamat sore kawan-kawan dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Ihwan Maulana, CEO atau Managing Director dari Bisluk. Bisluk ini mengangkat permasalahan UMKM, di mana kita tahu sendiri UMKM ini banyak sekali persoalannya, keterbatasannya, terutama di bidang pengetahuan, pengalaman, kemudian juga akses terutama kepada jasa-jasa profesional. Karena kita tahu sendiri kalau corporate atau korporasi, itu mereka dengan mudahnya ya mengakses berbagai resource. Tapi kita menyadari bahwa UMKM ini tidak sama seperti corporate yang memang punya banyak limitasi. Kita menghubungkan antara profesional, jasa, ya kita bergerak di bidang jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dan juga masalah bisnis daripada UMKM termasuk orang-orang yang mau memulai usaha. Tapi saat ini kita berfokus pada digital marketing, jadi kita fokuskan di jasa digital marketing terlebih dahulu dan kami spesialis juga untuk menyalurkan ya dana-dana CSR dan juga dari pemerintahan atau lembaga untuk membuat program kepada UMKM, karena UMKM ini ability to pay-nya mereka rendah. Jadi kita bisa bayangkan untuk akses jasa profesional ini sangatlah mahal, jadi kita butuh fundraiser atau pendana yang memang bisa memfasilitasi itu. Dan sebetulnya UMKM itu bisa naik kelas, bisa mandiri, bisa berkelanjutan, tapi sayangnya program-program yang banyak diadakan untuk UMKM itu kebanyakan hanya sebatas proyek, tidak berkelanjutan, dan tidak menggunakan hati, artinya tidak melibatkan emosional gitu. Mereka itu sebenarnya sangat ingin mengembangkan usahanya dan dari klien-klien kami yang telah kami tangani, baik itu dari swasta maupun pemerintah, mereka sangat percaya terhadap kami dan kepercayaan ini bukan hanya dari perusahaan kami, artinya timbul daripada orang-orang yang bergerak di lapangan juga itu mitra-mitra kami karena kami menghubungkan ya, di sini sebatas menghubungkan, membuat satu konsep, project, program yang memang kita pendekatannya juga pendekatan secara personalized sesuai kebutuhan, kita assessment, kita juga lakukan program-program yang project based learning, artinya melibatkan UMKM itu kepada praktik. Ini yang jarang ditemukan sehingga UMKM itu tahu, oh fotografi yang baik itu seperti ini, videografi yang baik itu seperti apa. Jadi mereka ada contoh, mereka juga praktek dan kita selalu memberikan program yang memang praktikal, artinya bisa diterapkan. Bisa langsung berkomunikasi dengan klien kami. Mereka itu sampai dengan saat ini sistem-sistem yang kami berikan masih tetap berlanjut dan itu merupakan impian kami dan semoga bisa berdampak lebih luas lagi. Ya, demikian terima Bu. kasih Mas
Ikhwan, jadi Bisluk ini memang dia bergerak di startup yang bergerak di bidang digital marketer. Dan kebetulan memang dari data yang kami miliki itu, kalau teman-teman tahu ya, kalau ingin ngintip apa sih permasalahan di bidang industri itu, terutama industri kecil dan menengah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, jumlah industri di Indonesia itu 90%-nya itu masih industri kecil dan menengah. Jadi teman-teman kalau punya target market ke UMKM atau IKM, teman-teman masih punya pangsa pasar yang sangat luas. Karena 90% UMKM atau IKM. Dan teman-teman asal teman-teman tahu bagaimana nge-treat, bagaimana sih seperti itu. Terakhir kita kenalan dulu sama Mas Muklis Rifai dari Ditek Engineering. Mau nggak Mas? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Risma. Perkenalkan nama saya Muklis dari Ditek Engineering, saya Head of After Sales dari Ditek Engineering. Jadi perkenalan dulu, Ditek Engineering ini adalah perusahaan engineering yang berfokus pada manufaktur perlogaman. Jadi kami sudah berdiri sejak 2009. Kami adalah perusahaan riset dan teknologi sebenarnya. Kemudian di 2018 kami mulai fokus untuk membuat CNC. Jadi untuk gambaran saja CNC itu seperti printer 3D, cuma untuk bahannya itu dari aluminium, besi, logam dan sebagainya. Jadi fungsi dari CNC ini seperti yang produk-produk yang udah beredar di pasaran. Misal casing HP, terus sol sepatu dan sebagainya itu kan ada cetakannya dari logam. Nah itu dibuatnya dengan mesin CNC. Nah CNC yang kami buat ini adalah CNC yang ramah di kantong. Karena 90% dari customer kami adalah UMKM kecil, menengah. Jadi kami ingin mengangkat derajat mereka supaya mereka dapat bersaing dengan pemain-pemain besar di Indonesia khususnya dan di luar negeri pada umumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifai. Oke teman-teman, saya sambil ngasih bocoran di sini ya. Berdasarkan data kami di perjalanan kami di Safor Industri itu, mayoritas bagian besar permasalahan di industri kecil menengah itu adalah satu machining atau permesinan. Jadi teman-teman pelaku industri kecil menengah itu sangat butuh mesin-mesin yang sudah mulai beranjak ke smart mesin atau otomatisasi. Dan itu permasalahan terbesar, jadi permesinan. Nomor 2, permasalahan terbesar di bidang industri kecil menengah itu adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini di sini kalau tadi machining ada teman-teman dari Ditek nanti akan cerita, dan permasalahan di bidang pemasaran ini nanti ada solusinya dari teman-teman Bapak Kopi dan dari Mas Ivan di Bisluk. Nah, sekarang kita explore lagi ya. Pasti teman-teman di sini ada yang udah create solusi, create startup, tapi begitu teman-teman memvalidasi mungkin ya atau berhadapan langsung dengan industrinya, ternyata kita lihat ada gap nih. Oh, solusi atau layanan saya ternyata ada gap ini. Kalau menurut kami sebuah gap itu jangan kemudian menjadi barrier gitu. Itu adalah sebuah peluang atau tantangan. Nah, kita coba gali dulu kita balik ya dari Mas Ivan dulu ya. Mas Ivan dulu sebelum masuk di Safor Industri dia sudah punya layanan nih. Kebetulan Mas Ivan ini juga alumni 1000 Startup Digital. Kemudian ikut join juga di programnya Safor Industri. Nah, saat itu ketika masuk ke program Safor Industri, Mas Ivan tahu nih dari solusi yang udah create ternyata ada gap. Kemudian bagaimana menyelesaikan gap itu sehingga suite atau match antara solusi yang ditawarkan oleh Bisluk dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku industri. Silakan Mas Ivan. Baik, terima kasih Bu Risma. Tadi sempat disinggung terkait, saya juga kebetulan alumni 1000 Startup juga di 2019, jadi saya sebetulnya reuni 2 kali di sini dengan teman-teman Safor Industri sama 1000 Startup. Nah, kalau misalkan tadi ditanyakan soal gap ya, gap itu tadi betul sebuah peluang ya untuk kita bisa telusuri lebih lanjut. Dan memang saya sepakat apabila bisnis itu harus berawal dari masalah. Tapi masalah ini bukan hanya sebatas masalah pribadi. Tapi kita harus validasi kepada banyak orang lah. Kita bikin sampling ya, metode statistik sederhana. Nah, jadi dengan validasi itu sebenarnya kita menghindari yang namanya asumsi. Karena terkadang yang mendirikan bisnis ini, apalagi founder-founder, egonya sangat tinggi. Jadi inilah yang harus disadari dan juga harus dihindari bagaimana kita
seobjektif mungkin melakukan riset ya, riset sederhana, validasi apakah betul masalah itu dihadapi atau tidak. Ketika masuk di program Startup for Industry, kita kan ada matchmaking ya Bu ya, dengan UMKM. Nah kami melihat memang UMKM ini ada keterbatasan dari segi pengetahuan, pengalaman, terutama bagaimana memasarkan ke produk tersebut. Sebenarnya kalau kita sadari produk itu sekarang banyak. Indonesia itu kan kalau kita lihat negaranya masih basisnya konsumen ya. Kita pengusaha aja masih 3,4% tadi disinggung. Jadi orientasinya memang banyak produk-produk yang masuk ke kita. Dan kita harus mau dan mampu berjuang untuk melawan juga produk dari luar. Jadi tantangan wirausahawan Indonesia itu sangat berat. Apalagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan. Nah ini yang jadi tantangan double ya untuk UMKM khususnya. Akhirnya kita lihat bahwa permasalahan itu diatasi dengan cara misalkan kita memberikan pelatihan yang tentunya pelatihannya juga theoretical dan praktikalnya harus seimbang. Kemudian juga tadi kita memberikan pendampingan. Jadi produk itu banyak, mereka itu lebih banyak tidak mengetahui caranya. Misalkan marketplace, sekarang marketplace banyak. Tapi bagaimana UMKM ini bisa mengelola marketplace? Atau misalkan produk-produk digital lainnya banyak, tapi bagaimana cara menggunakannya? HP banyak, merek, berbagai jenis gitu ya. Tapi orang-orang tidak tahu cara menggunakannya. Jadi kita bermain di situ, bagaimana UMKM ini bisa memasarkan produknya dengan cara kita melihat behavior-nya juga, menyesuaikan dengan itu. Dan tadi dengan cara kita misalkan membekali aset grafis. Jadi dia nanti ke depannya kan kalau UMKM single fighter ya, mereka itu sebisa mungkin ngerjain sendiri dah daripada nge-hire orang karena terbatas sama financial. Nah, jadi kita harus tahu juga nih segmen kita, apa sih keinginan yang diinginkan mereka itu gitu. Bukan UMKM itu bukan yang coraknya misalkan, oh dia nanti akan datang ke kita lagi dan bayar. Tapi mereka itu berusaha survive dulu gitu, untuk bisa bertahan kemudian perlahan untuk naik kelas. Itu sih Bu. Ya, jadi yang saya salut dari teman-teman Bisluk ini, tidak saja hanya mereka membuat solusi ya, ini saya udah membuat platform, di sini saya kumpulkan teman-teman misalnya ke konten kreator, saya kumpulkan dari influencer atau yang membuat video, tapi juga mereka membuat konsep bagaimana sih satu pelaku IKM ini dia bisa akhirnya mandiri, jadi tujuannya adalah mandiri dan naik kelas. Jadi mereka menyusunkan sebuah peta atau pola, teman-teman harus belajar ini, teman-teman harus mengetahui ini, dengan ekosistem yang sudah dimiliki di platformnya Bisluk. Jadi nggak hanya selesai berhenti dibikin platform aja ya Mas Iwan ternyata, tapi harus sebuah total solution begitu kan? Betul Bu. Oke, bicara tentang total solution, kita ke Mas Wiga nih. Mas Wiga nih total solution di industri kopi. Kita tahu petani kopi di Indonesia ini kadang-kadang suka menjual raw aja ya Mas ya, raw saja. Kemudian padahal dari raw itu sampai mau dinaikkan mungkin menjadi biji kopi yang sudah di roasting, ini nilai tambahnya sebenarnya besar ya Mas Wiga. Tapi kadang-kadang kita jualnya raw. Nah, gimana Mas Wiga melihat kondisi di lapangan tadi di bisnis kopi itu, di ekosistem kopi, dan kemudian bagaimana Bapak Kopi masuk ke sana dan memberikan solusinya? Silakan Mas Wiga. Terima kasih banyak Bu Risma. Dan teman-teman semua yang udah kita perjuangkan beberapa tahun ini. Awalnya tuh Bu Risma, Wiga tuh anak petani kopi juga. Yaitu saya tuh anak petani kopi di Gayo Aceh. Dan melihat nih, karena memang dari ayahnya kakek, itu juga petani kopi tuh. Jadi Belanda masuk kan ngejajah tuh. Itu disuruh lah untuk ditanam, untuk dibersihin hutan, untuk ditanamin kopi. Tapi permasalahannya itu Bu Risma, pengepul atau pengepul yang ada di kota kecil, di kota besar, itu tuh mereka tuh beli asalan, mereka tuh beli raw material yang jelek kayak gitu ke petani. Dan bilang ini kopinya jelek nih, oh ini kopinya gini nih, habis itu harga pasarnya sekarang lagi nggak bagus nih. Akhirnya harga kopinya itu rendah. Bahkan anak-anak petani itu kalau mau sekolah itu mereka tuh bukan ngejual kopinya, Bu, tapi ngejual lahannya. Jual lahannya ke siapa? Ke pengepul itu tadi. Kayak gitu. Dan akhirnya permasalahan yang dihadapi petani kopi itu nggak selesai sampai era zaman saat ini mungkin, sebelum Bepah Kopi ada mungkin ya. Jadi itu berawal dari situ, alhamdulillah kita bisa kuliah di
di Jakarta, kita bisa kuliah di luar. Akhirnya apa? Jadilah Bupah Kopi. Akhirnya kami awalnya itu ngebangun nih kelompok tani yang ada di daerah dulu. Karena apa? Karena kita punya network kan keluar. Ya kita yang awalnya permasalahannya itu low education, gara-gara edukasi yang rendah, kualitas dan produktivitasnya itu rendah, Bu. Akhirnya kita bantu nih yang awalnya kita cuman 130-an petani, sampai saat ini kita udah punya 7.000 petani di seluruh Indonesia untuk kita bina, Bu. Dan dari situ akhirnya kopinya itu punya kualitas yang bagus dan kita ajarin bagaimana cara memprosesnya untuk bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bukan cuma kita bisa jual di dalam negeri, para petani-petani yang binaan kita ini juga bisa menjualnya keluar negeri dengan harga yang lebih bersaing. Dan akhirnya Bupah Kopi bisa ngebantu ibaratnya itu untuk mesejahterakan petani Indonesia, walaupun saat ini baru sebagian dan insya Allah nanti kedepannya bisa mayoritas petani Indonesia itu anaknya bisa sekolah, kehidupannya bisa lebih baik dan Indonesia sebagai eksportir kopi nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena kita punya potensi yang besar banget. Kita punya lahan itu 1,2 juta hektar lahan kopi, lebih besar daripada Brazil, lebih besar daripada Vietnam, lebih besar daripada negara-negara Amerika Latin. Tapi apa yang saat ini kita perangi itu adalah edukasi yang rendah dan juga pemrosesan yang salah. Akhirnya untuk apa? Untuk bisa Indonesian Coffee itu go global dan petaninya sejahtera gitu. Iya, terima kasih Mas Viga. Jadi kalau kita mendengar cerita Mas Viga, teman-teman di sini yang mungkin menyaksikan back online ataupun hadir di sini. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya background dan pengalaman ya di bidang tersebut ya, kalau Mas Viga tadi kebetulan anak petani kopi gitu kan. Nah makanya Mas Viga punya background atau knowledge yang kuat di bidang kopi. Nah kalau teman-teman di sini mau create startup, mungkin udah ada yang dapat blessing gitu ya, dapat berkah, memang punya mungkin anak petani kopi seperti Mas Viga atau anak dokter, jadi tahu permasalahan klinik dokter. Nah itu bisa digali untuk membuat sebuah idea, karena langsung Anda dapat poin plus, Anda udah tahu nih malang melintangnya seperti apa gitu, itu udah one step ahead seperti itu. Oke, saya berlanjut ke Mas Rifai. Nah di Tech ini salah satu startup yang hard tech, jadi dia menantang arus dunia lah, dia ini nyemplung di bidang hardware yang sangat high tech kalau menurut kami, dan kami salut. Nah masalahnya tantangan untuk memasarkan produk hard tech, jadi teman-teman di sini kalau ada yang produknya hard tech ya kayak IoT, robotik, automation. Nah ini saya hadirkan di sini di Tech itu, nanti tolong diceritakan lagi ya Mas. Jadi mereka ketika membuat produk hard tech itu nggak hanya sekedar create produk hard tech-nya, tapi bagaimana meng-create pasar untuk supaya menyerap produk hard tech-nya. Mas Rifai tolong ceritain. Terima kasih Bu Risma atas kesempatannya. Jadi kami di Tech Engineering membuat sebuah mesin pintar yang di Indonesia ini manufakturnya cuma sedikit. CNC itu kebanyakan datang dari China, kalau enggak Jerman, Jepang, yang udah punya teknologi ini sejak zaman 80-an, 60-an lah, udah lama. Kemudian kenapa sih kita nggak bisa bikin CNC made in Indonesia? Softwarenya, elektroniknya, mechanical desainnya, dan sebagainya kita buat di Indonesia. Akhirnya berangkat dari keprihatinan itu, keprihatinan dari UMKM yang nggak bisa ngakses mesin mahal-mahal tersebut. Jadi mesin CNC dari Cina, Jepang, dan Jerman itu harganya di atas 500 sampai 1 M ke atas. Kemudian kita tantanglah harus itu, seperti kata Bu Risma tadi, kita tantanglah. Gimana sih caranya kita bisa bikin produk yang kualitasnya sama kayak buatan Jerman, Jepang, tapi di Indonesia. Akhirnya kita lakukan riset lah di 2018, riset pertama CNC, dan itu hal yang nggak mudah. Di 2020 kita baru bisa untuk launching mesin CNC pertama kita, untuk kita jual pada UMKM yang membutuhkan. Jadi peluang bisnisnya ini sangat besar untuk CNC ini. Karena kita nggak cuma jual CNC aja, kita jual wawasan juga. Maksudnya wawasan adalah UMKM ini biasanya pakai mesin manual dari tahun 80-an. Jadi mereka ini ketinggalan dari dunia industri luar ya, itu ketinggalannya banget. Akhirnya kita udah punya pengalaman di bidang ini, kita langsung transfer ilmu karena kita percaya
bahwa apabila customer kita berkembang, kita juga ikut berkembang. Nah, itu yang kita percayai. Kemudian kemarin kita juga dibantu juga oleh regulasi dari pemerintah, dari Pak Jokowi. Jadi apapun jika dibuat di Indonesia itu dari import itu harus di stop. Jadi kemarin ada namanya aturan TKDN lebih dari 40%. Apabila suatu mesin, suatu produk lah itu 40%, TKDN-nya itu 40%, keran import dari luar negeri itu akan di stop dan akan berfokus pada pasar Indonesia. Nah, kemarin alhamdulillah kita udah lebih dari 40%, 41, sekian persen, akhirnya pemerintah menstop import mesin dari luar negeri, sehingga sekarang UMKM, sekolah dan sebagainya itu hanya boleh mengambil mesin dari Indonesia. Jadi enggak cuma kami yang bergerak di bidang CNC, ada banyak namun belum terlalu banyak, makanya itu saya bilang tadi pasarnya masih besar. Itu saja, terima kasih. Ya, saya menambahkan aja ke ceritanya Ditek ini. Jadi Ditek ini ketika mereka sadar, jadi ketika menjual mesin hanya menjual mesin saja, nggak mungkin hanya menjual mesin saja, tapi ini juga mungkin teman-teman yang bergerak di hardtech ya, saya tahu sangat sedikit banget nih, mungkin bergerak di IoT, robotik, automation seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah solusi itu tidak, atau membuat produk seperti itu kan, itu tidak bisa hanya selesai produknya saja, mungkin sudah bisa canggih mungkin robotnya atau bagaimana, tapi teman-teman harus menjual edukasinya. Teman-teman di Tech ini mereka membuat bundling dengan pelatihan sampai bisa, dan kemudian nggak berhenti dari situ. Pelatihan sampai bisanya itu nggak hanya mengoperasikan mesinnya saja ya, tapi langsung praktek membuat produk yang produknya diserap oleh pasar. Benar nggak Mas Rifayu? Nah, jadi itulah nilai plusnya. Jadi ketika teman-teman membuat hardtech, kemudian ada bundling dengan edukasinya, buatlah sebuah edukasi atau pelatihan yang produknya diserap juga langsung oleh pasar. Kebetulan teman-teman di Tech ini membuat mesin CNC-nya dibundling dengan ada edukasi atau pendidikannya. Itu langsung praktek membuat komponen aksesoris otomotif yang langsung bisa dijual ke pasar. Dan alhamdulillah omsetnya berapa Mas? Kalau omset, jadi itu anak perusahaan dari Ditek Engineering, namanya Ditek Performance. Kita punya brand variasi motor namanya Aromi Motoparts, disingkat ARM. Itu kita omset per bulan 2 miliar. 2 miliar, jadi kalau bicara duit langsung tepuk tangan. Jadi begini teman-teman. Teman-teman yang bergerak di bidang hardtech ya, itu nanti mungkin bisa menjadikan success story-nya teman-teman di Tech itu salah satu learning path-nya. Teman-teman di Tech juga membuka diri ya di Salatiga sana, kalau teman-teman mau brainstorming dengan teman-teman di Tech atau mau lihat bagaimana sih di Tech bekerjanya. Saya yakin teman-teman di Tech open mind ya. Siap. Boleh main. Soalnya kami dari Stafford Industri sangat mengencourage teman-teman yang bergerak di bidang hardtech. Jumlahnya sangat sedikit banget. Jangan khawatir, pemerintah memang sedang mendukung mana sih teman-teman yang bergerak di bidang hardtech ini. Seperti tadi kata Mas Rifai, kita punya program namanya program penggunaan produk dalam negeri. Jadi kalau teman-teman tingkat kandungan dalam negerinya itu sudah mencapai 40%, semua kementerian lembaga pemerintah pusat daerah wajib beli solusinya teman-teman. Seperti itu. Kita masih ada waktu? Oh, 2 menit lagi. Baik, sebelum tanya jawab ya? Atau nggak ada tanya jawab? Ya baiklah, saya langsung dilambaikan. Baik, kalau gitu saya langsung ke pernyataan closingnya dari teman-teman sahab di sini. Teman-teman sahab di sini minta tolong closing statement nih, bagaimana teman-teman melihat arus Making Indonesia 4.0 ini dengan solusi atau layanan yang teman-teman punya. Apakah teman-teman startup yang ada di sini ini melihat Make Indonesia 4.0 itu teman-teman dari staffnya sudah bisa menjadi teknologi provider, dan seperti apa nih kedepannya untuk segera menyegerakan supaya Make Indonesia 4.0 ini cepat terrealisasi. Silakan Mas Viga. Halo teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini lagi berjuang
untuk startupnya ataupun teman-teman yang ada di sini. Potensi dan tantangan serta masalah di Indonesia itu masih banyak. Jadinya kesempatan untuk teman-teman hadir, one day duduk di sini dan memberikan motivasi ke seluruh Indonesia itu besar banget. Kita Indonesia punya sekitar 275 juta lebih masyarakat dan tantangannya itu serta problem yang udah diselesaikan itu let's say belum nyampe 10%-nya. Jadi banyak banget masalah yang harus bisa diselesaikan sama teman-teman yang ada di rumah, yang ada di Aceh, yang ada di Papua, yang ada di seluruh Indonesia. Dan disitulah, dan kita berharap teman-teman bisa ngembangin startupnya lebih besar lagi, bisa siap dengan tantangannya, dengan cobaannya. Ibaratnya apalagi ini lagi ada resesi segala macamnya. Ini yang membuat kita kuat ke depannya. Dan aku berharap one day kita bisa jumpa dan ngopi bareng. Kopinya pakai kopi Pak Kopi, Bu ya. Dan kuat untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Makasih Mas Wiga. Yuk Mas Ikhwan. Baik, tadi kita masih bicara saat ini mewujudkan industrial 4.0 ya. Kalau di luar mungkin sudah lebih advance di atas itu. Jadi sebetulnya kendala terbesar kita di market kita itu adalah knowledge gap. Jadi ini masih sangat senjangnya masih sangat luas. Jadi kalau kita bikin startup jangan dulu berpikir kita terapkan teknologi paling tinggi karena pada akhirnya pada faktanya di lapangan itu market masih sangat rendah terkait awareness maupun tentang pengetahuannya. Untuk mengoperasikan software-software sederhana aja kita masih banyak yang belum tahu gitu. Nah ini yang jadi tantangan, gimana caranya nanti teman-teman mungkin adik-adik ya, karena saya juga sebagai alumni 1000 Startup dan juga Startup for Industry dan saya harap teman-teman bisa ikut juga kedua program ini karena dua program ini bisa menuntun. Artinya teman-teman yang baru memulai pasti kebingungan apa saja yang akan dilakukan dengan ikut program ini nanti akan diarahkan. Kemudian juga sebagai pintu pasarnya juga nanti lewat Startup for Industry. Dan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membuka diri untuk terus mengeksplor apa-apa saja yang harus kita pelajari, itu akan akan sangat membantu kita untuk bisa lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya, Bu Risma. Ya, terakhir minta tolong Mas Rifai singkat ya, karena Siap. itu tulisannya udah merah times up. Times up. Jangan dibacain. Baik, buat teman-teman startup hardtech jangan takut, jangan menyerah karena peluang pasar industri hardtech masih besar di Indonesia, yang ahli software, yang ahli mechanical design, yang ahli elektronika. Ayo, peluang kita masih besar, kalau mau join kita juga nggak apa-apa. Kita hajar impor. Kalau di Amerika boleh ada Silicon Valley, kalau di Indonesia bolehlah ada Salatiga Valley. Terima kasih. Wah, keren, Salatiga Valley. Baik, terima kasih Mas Rifai, Mas Ikhwan, dan Mas Wiga. Dan terima kasih juga kepada 1000 Startup Digital. Kita sudah diberikan kesempatan untuk berkolaborasi di sini. Senang kami di sini bisa ikut mengembangkan ekosistemnya di 1000 Startup Digital. Dan selamat sore, sampai jumpa, sehat-sehat semua. Halo, sampai jumpa. Terima kasih.